jangan masuk Fasilkom UI. Bener, jangan masuk ya. Apalagi buat kalian yang nggak suka komputer atau yang mungkin udah punya pilihan lain atau mungkin yang nilainya nggak cukup, ya jangan masuk Fasilkom UI. Tapi kecuali kalau kalian mungkin udah nilainya udah cukup, terus emang suka komputer, suka yang teknologi yang canggih-canggih atau pengen prospek kerja yang luar biasa, lo ngapain? Malah main aja. Ya kan prospek kerjanya luar biasa kan ya kalau Fasilkom ya, jadi kalau itu nggak apa-apa pilih Fasilkom, tapi ya terima resikonya ya, misalnya kayak jadi stres atau mungkin di DO ya nggak sih, kalau salah jurusan kan bisa kan, iya gitu, jadi ya itu urusan belakangan lah. Tapi kalau kalian mau masuk nggak apa-apa. Tapi sebenarnya inti dari video ini bukan itu. Inti dari video ini adalah bahas fakta-fakta, fun fact, ya fun juga enggak sih, tapi tentang Fasilkom UI. Karena kita tuh kenalin dulu deh, gua Wildan yang mungkin udah sering muncul juga di sini. Gua dari jurusan Sistem Informasi UI angkatan 2018 dan ini Mario teman gua dari mana? Ilmu Komputer UI angkatan 2018 juga. Gitu. Kita udah jadi apa nih, angkatan tertua nih di Fasilkom sekarang nih buat tahun 2021 ini ya kan? Iya. Benar, kita angkatan tertua. Jadi kita bakal ngasih tahu nih fakta-fakta mengenai Fasilkom yang mungkin buat kalian pengen masuk atau mungkin belum tahu mesti maba gitu ya. Oke, yang pertama langsung aja. Nama Fasilkom. Fasilkom itu singkatan apaan sih? Fakultas Ilmu Komputer. Iya, siapa yang nggak tahu Fakultas Ilmu Komputer? Tapi yang gue bingung kenapa namanya Fasilkom, kan Fakultas Fak ya, bukan Fas. Ya, kita ngambil FA-nya berarti ya. S-nya dari mana? Masa kan Fakilkom. Kenapa nggak Fa-nya doang diambil Failkom? Gak enak. Nggak enak sih. Iya. Jadi intinya Fasilkom lah. Tapi faktanya, kalau kalian nyari Fasilkom di Google atau di YouTube itu yang muncul pertama itu ini yo Fasilkom UI. Gitu. Padahal nggak semua Fasilkom itu bukan cuma di UI gitu loh. Ada di UNED, ada di Unsri itu juga ada Fasilkom gitu. Tapi kenapa yang muncul Fasilkom UI? Kenapa tuh? Karena kita paling bagus gitu. Enggak. Karena mungkin emang paling banyak infonya kali ya. Ya. Banyak yang nyari gitu kan. Kita bawa nama UI juga, Universitas Indonesia gitu kan. Jadi ya paling kalau cari Fasilkom doang nggak pakai apa-apa, paling muncul paling atas UI, Fasilkom UI. Iya. Nah, tapi di kampus lain tuh namanya belum tentu Fasilkom. Kayak contohnya di UPN tuh Fakultas Ilmu Komputer sebutannya FIK yo. Kalau di UI itu Fakultas Ilmu Keperawatan. Oh iya. Iya. Oh iya, jadi gitu. Jadi FIK itu kalau di kita ilmu perawatan. Ini udah ngetek duluan. Oh mungkin. Ya pokoknya nggak cuma Fasilkom lah namanya gitu. Bahkan jurusan ilmu komputer itu sendiri pun nggak ilmu komputer ya. Di luar ada yang teknik informatika ya. Iya. Jadi walaupun sama aja isinya intinya. Isinya sama sih. Sama aja gitu. Cuma kalau kita namanya ilmu komputer. Dan kalau tanya lagi, kalau anak Fasilkom dan mungkin orang-orang di Fasilkom tuh nyebut Fasilkom tuh pacil biasanya ya. Pacil ya? Iya, pacil gitu. Kenapa gitu? Biar apa? Biar imut aja. Biar imut, biar lebih lucu kali ya. Iya, kan? Biar lebih lucu kayaknya. Fasilkom disingkat Fasil. Pacil gitu. Kita biasanya kalau lu lagi di mana? Lagi pacil gitu. Gimana? Aku pacil. Oh. Iya. Pacil. Luar biasa. Oke, itu. Next. Kami tidak wibu. Wih, ini fakta luar biasa nih yo. Gila, ini penting banget ini soalnya anda sekalian yang dari jurusan lain, yang dari fakultas lain tuh suka nganggep anak Fasilkom tuh wibu yo. Kan padahal tidak benar kan? Iya, kita tidak wibu yo. Enggak, of course. Masa kita wibu? Enggak guys, itu tadi cuma canda, enggak. Ringtone gue enggak kayak gitu. Tapi faktanya memang kita tuh suka disebut wibu ya. Benar. Kan lu pernah nggak sih dikatain atau dia? Pernah. Diapain? Ya dikatain aja, oh lu ibu ya. Karena gue kuliah di Fasil. Oh gitu. Iya. Sama orang. Sama ada orang mana. Oh gitu. Iya. Luar Tapi biasa. faktanya di semua kampus sih, yang jurusan Fasilkom. komputer gitu dikatain. Oh gitu, di semua kampus ya? Iya, gue juga ngerti ya. Oh gitu. Padahal kalau mau main wibu-wibuan, sastra Jepang tuh lebih wibu. Mereka belajar Jepang soalnya. Iya. Berarti semua yang Jepang itu wibu gitu. Sebenarnya tergantung sih. Definisi wibu sendiri itu masih nggak jelas. Maksudnya tiap orang tuh punya definisi yang beda-beda gitu loh. Dan sebenarnya kalaupun lu wibu, entah lu denial atau kagak, ya santai aja nggak sih maksudnya. Iya. Kita tidak membeda-bedakan gitu loh. Nggak ada diskriminasi wibu menurut gua ya. Di Fasilkom apalagi gitu kan. Iya, betul. Kita hidup di lingkungan yang mungkin banyak wibunya gitu. Iya. Tapi pengen gue tekanin, tidak semua anak Fasilkom wibu.
Contohnya gue dan Mario, kita tidak wibu gitu. Tapi kita sering ketemu teman-teman yang banyak. Memang banyak sih. Memang banyak, Memang ya? banyak tapi bukan berarti semuanya gitu loh. Dan emang ada sebutan wibu juga nggak sih? Iya, Meja wibu di Fasilkom gitu. Tapi bukan berarti kita kayak ini wibu lu wibu. Enggak. Enggak. Kita tetap berbaur Kita aja. berbaur lah. Banyak Oh. mereka banyak bantu gue juga lah, ngoding. Banyak bantu ngoding. Iya. Iya, kita memang baik antar teman gitu, so nggak ada perbedaan lah ya, gitu. Lagian ya kalaupun lu wibu, entah lu pede atau enggak, ya santuy aja sih gitu kan, tuh hobi lah ya. Kita open mind gitu orangnya. Iya, betul banget. Kita santuy gitu. Jadi pokoknya intinya itu salah ya, tidak semua di Faskom tuh wibu gitu. Walaupun banyak, tapi masih ada kok. Menurut gue tuh dari dulu tuh ada 2 tipe ya di Fasilkom itu, 2 tipe orang. Oke, apa tuh? Yang pertama tuh wibu, yang kedua tuh belum menjadi wibu. jadi kita bakal jadi wibu. Nggak canda guys. Oke, kita next ya. Oke. Ngoding, wih ini luar biasa nih. Ini kalau anak Fasilkom pasti tahu ngoding ya, bukan deh orang yang pengen masuk UI pasti tahu ngoding nggak sih, yang pengen masuk Ilkom? Iya pasti. Ya, penting nggak sih ngoding sebenarnya? Ya penting sih zaman sekarang. Kalau tidak ada ngoding, benda-benda di sekitar kita nggak akan jadi. Oh gitu ya. Anda semua yang lagi nonton ini mungkin udah sering menggunakan aplikasi, tapi belum tentu tahu cara bikinnya. Iya betul. Iya, dan itu adalah tugas kita sebagai apa? Tugas pendahulu kita. Tugas pendahulu kita sih. Kita tugasnya ngajarin tugas sih sekarang. Iya. Enggak, tema intinya itu kerjaan anak-anak Fasilkom lah ya, anak-anak Iya. Ilkom itu ngoding. Ngoding itu penting banget. Bahkan gua kan SI ya, bukan Ilkom ya. Gua pun juga tetap belajar ngoding juga, belajar pemrograman juga di awal, walaupun basicnya doang kan. Gitu. Tapi kalau lu lebih banyak ngodingnya kan? Betul, karena Ilkom. ya kan namanya ilmu komputer ya. Ya, ilmu komputer ya. Pasti ngoding. Iya. Anak teknik juga yang apa ya, kayak elektro, Itu juga ngoding ya? komputer, ya pada ngoding. Iya, katanya bahkan anak matematika juga dia belajar Python juga gitu belajar ngoding. Data science ya. Ya ngoding Coding juga, Iya. gitu kan, program juga. Jadi intinya ya coding itu penting sih. Jadi buat kalian yang mau masuk ilmu komputer, mungkin belajar coding dulu dikit lah gitu. Lu belajar nggak coding? Enggak sih. Pas mau masuk nggak belajar? Enggak sih. Pas baru keterima baru belajar. Oh gitu? Iyalah. Ya, gue juga sih. Ya, jadi ya, nggak apa. Tapi ya udah, gitu. Nggak apa. Tapi kalau bisa sih belajar dulu ya. Oke, next. Ya benar sih. Tidak hanya ngoding, kehidupan kita juga tidak hanya ngoding ya. Iya kan. Sebagai anak Fasilkom kita juga ngalahin kan ya. Nggak cuma ngoding hidup kita juga apa contohnya? Contohnya kayak Matkul lain yang tidak ngoding apa? matkul ya, ngomongin matkul. Heeh. MPK agama, MPK olahraga, Benar sih. MPK bahasa Inggris, Olahraga, agama, bahasa Inggris, yang lain yang tidak umum di UI. matematika dasar, matematika diskret, Oh iya benar sih. Tapi itu buat bikin logika. Ya, Itu buat bangun logika. Buat apa? Buat ngoding juga. sistem interaksi. Oh iya, UI, UI, UX. Jadi kita UI, nggak UX, desain betul. juga. Nggak desain, kita juga nggak desain. Research itu kan butuh riset. Big data, Ya, big data juga gitu. Dan gue anak SI, gue juga belajar manajemen, belajar project, belajar sistem, belajar bisnis tentang perusahaan, sistem perusahaan. Kita juga nggak cuma ngoding hidup kita, gitu. Walaupun ngoding itu perlu, yang ngoding itu penting. penting juga. Lulus dari sini pasti bisa ngoding. Pasti bisa ngoding, minimal bisa ngoding. Tidak harus jago, tapi bisa gitu. Gue tidak jago ngoding, dia jago. Jadi ya, oh nggak juga. Oh iya sama aja. Tergantung lu bandingin sama siapa. Oh iya betul, tapi dia kerjanya ngoding juga sih, jadi ya jago. Oke, next. Ini lebih ke laptop sih, maksudnya kayak anak Fasilkom tuh selalu bawa laptop nggak sih tiap hari? Sebenarnya enggak sih. Emang enggak? Ya kalau Kayak ada yang kurang gitu loh kalau nggak bawa laptop. Iya kan? Iya. Soalnya tasnya jadi ringan. Iya. Iya enggak. Tapi emang kita tuh faktanya pasti setiap hari buka laptop atau komputer sih. Pasti. Nah karena di fakultas lain tuh gue pernah nanya, belum tentu dia bawa laptop, bahkan jarang yang bawa laptop gitu. Karena mungkin ya nggak begitu sering pakai komputer. Sedangkan kalau kita, gue pernah sehari nggak bawa tuh kayak aduh kayak ada yang kurang nih, kayak ada apa, orang-orang lagi pada buka laptop gabut gitu kan, buka laptop. Gue bingung. Nah sebenarnya gini, sebenarnya kalau di zaman sekarang semua mau kerja apapun udah pasti pada pakai laptop lah ya. Iya betul. Iya kan ya, jadi ya butuh juga. Bahkan jurusan-jurusan lain juga kan mau bikin skripsi pakai laptop lah, siapa yang masih pakai mesin? Iya sih, cuma kita kan lebih Iya. intens menggunakan Betul, laptop. karena kita tugas-tugas pasti dibikinnya di komputer. Iya, Kalau yang nggak betul. punya ada labnya. Iya, Gitu, benar. sebenarnya kita nggak harus punya laptop sih kan, kalau di Fasilkom pas offline ya. Iya, pas offline. Itu ada labnya bagus juga, banyak gitu kan. Bisa dipakai komputernya. Bisa dipakai Iya. komputernya, cuma ya yang pertama
ribet lah ya, nggak praktis gitu kan. Mempermudah lah, laptop ini sangat Mempermudah. Fasilkom. Seperti apa ya? Seperti kalau lu jurusan dokter yang gitu kayak alat-alatnya gitu lah. Toolsnya luar kita, biasa. laptop ini toolsnya kita. Nah ini lebih ke teman hidup kita sebenarnya sih laptop itu, karena kita sama laptop terus. Dan tapi kalau kita bisa di lab nih, kita nggak pakai laptop, kita nggak bisa nanya-nanya ke temen tuh, nggak bisa sambil mindah-mindahin gitu, ribet. Harus manggil enggak? Harus manggil. Kalau ambil tugas pun sampai tengah malam susah kalau di lab, ya harus di lab terus gitu kan. Kalau ini kita bisa bawa kemana, ke kafe gitu kan, gila. Ngoding di kafe. Ngoding di kafe ya. Nggak pernah sih gue. Lu pernah? Pernah. Iya, hidup lu kurang berwarna. Wah luar biasa, luar biasa. Jadi intinya kita butuh laptop, tapi nggak perlu kayak mikir banget kayak laptopnya harus kayak gimana. Soalnya dulu gue pernah lihat tuh pas awal-awal banget tuh gue maba, ya kan, di grup Fanta tuh, di grup kita tuh ada yang nanya, ini harus kayak gimana nih speknya nih, harus yang gini cukup nggak? Menurut gue sih yang nggak perlu gitu banget sih gitu ya. Menurut gue kayak yang penting dia bisa buat kerjaan sehari-hari aja nggak sih, gitu kan. Ngoding juga nggak segitu ribetnya kan, paling nge-compile juga ya ngoding nggak berat-berat banget sih. Awal-awal apalagi file paling masih kilobyte hitungannya semua. Iya betul masih kilobyte ya, tapi kalau bisa sih kalau saran gue sih kalau punya laptop mending sekalian agak bagusan aja, soalnya dibanding kalau kayak HP kan cari yang budget nggak apa-apa, gue laptop ini kan buat kerja gitu kan, buat nemenin kita sampai ke depan gitu, jadi sekalian cari yang agak bagusan aja nggak apa-apa itu. Udah, next. Skele, SCELE, Skele. Ini apa nih? Student Center Active Learning. Emang ya? Kok Itu jangan bahas singkatan, itu sekarang bikin singkatan. Iya Skele, jadi intinya biasanya di fakultas-fakultas lain itu di UI itu pada pakai emas ya? Dulu Skele juga. Ada Skele mereka juga. baru perbarui emas, cuman kalau Emas. kita kan yang dari dulu Skelenya eksklusif ya. Iya, jadi kita nggak ikut memperbarui ke emas. betul banget. Nah, kita di Fasilkom tuh punya Skele sendiri ya, punya skele.cs.ui gitu kan. Karena Skele itu apa? Skele itu kayak tempat website itu buat kayak kita ngumpulin tugas, terus apa lagi? Materi di share, nge-share materi ke informasi, announcement, deadline, reminder. Oh iya, tuh ada reminder segala. Jadi kayak kalau tanggalnya merah-merah tuh lagi ada deadline gitu. Ada terus forum-forum. Ya, forum. Jadi kayak ntar ada diskusi-diskusi di Skele gitu. Dan kalau sekarang lagi kelas online gini ada link Zoom-nya biasanya. Iya, saya link di share di situ. Di tempat kelasnya. Karena dan tips buat kalian yang mau masuk UI, mau masuk Fasilkom terutama, sering cek Skele lah. Kalau bisa kayak tiap hari buka Skele gitu ya nggak sih? Penting banget kan buka Skele tuh. Betul banget, karena dulu tuh gue pas semester 1 tuh jarang buka Skele gitu, dan sering kelewat forum, sering kelewat ada tugas apa, ada apa gitu. Karena gue mikir tuh nggak penting Skele, ternyata tuh penting gitu. Jadi ya saya buka Skele gitu. Forum kan kadang suka dinilai soalnya forum. Iya. Oh iya, terus Skele tuh juga dia apa ya, kalau seingat gue dia tuh dulu tugas akhir salah satu mahasiswa di Fasilkom. Oh gitu. Yang karena ya Skele atau Siak gitu ya, apa dua-duanya kayaknya dia. Buatan anak Fasilkom. Buatan anak Fasilkom, karena dilihat bagus ya udah diimplementasi sama satu UI. Oh gitu. Oh gitu. Bahkan Siak pun buatan kita ya waktu Iya. Siak kan. Makanya kita ya kita tuh acak-acak Siak NG. Betul. Gitu. Kita kalau bilang ke fakultas lain ntar gua acak-acak Siak lo gitu. Kalau Yalial ya. Iya, Siak itu kayak yang website-nya UI-nya gitu ya. Buat ngisi data akademis. Buat ngisi data akademis, benar. Misalnya kalau anakku itu tahu ada istilah Siakwar. Siakwar itu kita rebutan apa? Matkul gitu lah ya. Karena Butan kelas dosen gitu, karena itu kan dibuka bareng-bareng UI, jadi kayak duluan yang dapat gitu. Nah kalau Fasilkom tuh beda ya. Kita biasanya pakai kayak harinya beda kan. Harinya beda dari fakultas lain, dan kita biasanya pakai bot ya nggak sih? Executable scripts ya. Executable script. Ya. Jadi ada orang yang dia nggak ngisi, dia pakai itu tadi Ya executable klik script. terus ya udah ntar Keisi sendiri. sistem yang ngisiin. Iya, sistem yang ngisiin itu canggih banget emang, anak-anak Fasilkom tuh luar biasa gitu. Pada kita Bukan kita. Saya masih pencet-pencet. sama gue juga. Pencet-pencet iya. Oke, jadi intinya gitu ya untuk sekarang. Tempat-tempat di Fasilkom tuh ada nama-namanya sendiri, benar nggak sih? Betul. Iya. Contohnya apa? Contoh Yuli Apa? singkatan dari Kayulia. Oh gitu. Ya, Oh itu, terus iya betul. Jadi ya di paling depan itu yang biasa kalau kita masuk ya. Tempat itu kan- Grab. Ya tempat Grab. Abang-abang Grab Iya, kalau tempat ngirim. Grab itu kan Iya. banyak pohon-pohon, kayu-kayu gitu. Ah. Bilangnya kayu liar. Oh gitu. Kayu liar. Iya. Kayu liar. Iya, iya. Gua kira kayu liar. Agak coy. Oh gitu ya, Allah gue baru tahu aja. Luar biasa. Apa lagi? Belios itu, jadi kita di Fasilkom ada Yoshinoya ya. Iya, iya. Belakang Yoshinoya. Belakang Yoshinoya, Belios. Ntar kalau Yoshinoya udah nggak ada, Ya ganti. Ganti. Kan KFC ya.
BLC. Terus ada juga Beldit belakang audit. Itu bikinan kita tuh, bikinan bukan kita sih, angkatan kita. Beldit belakang audit. Oh iya, yang di Gedung baru. ya. Iya, jadi gedung baru itu kan udah ada namanya tuh. Kita bingung nih namanya apa nih? Ya Beldit. Oh ini auditorium, udah belakang auditorium, Beldit. Oh luar biasa gitu jadi Beldit. Apa lagi? Punya legacy ya. Ada Mebu, tadi kita udah sebut meja wibu karena kebanyakan di situ banyak wibunya. Gitu. Jadi kalau masuk situ harus registrasi wibu dulu. Gue belum pernah duduk situ. Oh ya? Nggak, gue pernah sih. Lu pernah? Gue nggak pernah. Gue registrasi dulu. Saya wibu di sini. Enggak, lanjut. Jadi ya pokoknya banyak kan nama-nama itu kita bikin sengaja biar komunikasi sih ya. Lebih gampang lah. Lebih gampang. Iya, Kalau iya. misalnya lagi di mana, lagi di Mebu, gua lagi OTW mana, OTW sekre, OTW apa gitu. Jadi biar ada nama-namanya. Ntar lu kalau masuk Ilkom, masuk Fasilkom bisa tahu lah gitu. Oke, next. Ini ada uniknya juga nih, gua nggak tahu di fakultas lain gimana, tapi yang jelas di Fasilkom tuh nama angkatan yang genap dan yang ganjil itu ada format yang berbeda gitu. Apa itu? Kalau yang ganjil ada umumnya. Ada umumnya. Lebih biasanya nama-namanya lebih yang nuansa Nusantara ya. Oh, lu Nusantara, angklung. Ya, angklung, capung, tarung, mau. Betul. Jadi gua agak hafal dikit nih. Kita kan 2018 ya. Kita kuanta. Jadi kalau yang genap itu lebih modern, lebih saintifik gitu, ya, lebih canggih gitu. Kalau 2018 itu kuanta, kalau 2016 itu Omega, 2014 itu Orion, gitu. 2012 saya lupa. Astro, wih luar biasa, masih ingat dia. 2020 kemarin nih karena corona, Kronos. Ya. Tapi itu bukan cuma asal nama, itu ada kayak kepanjangan ya kayak Kuanta apa? Kuanta itu Quality, Uniting, Aspirations, Nurturing, Tremendous Achievement. Luar biasa disingkatannya. Bahkan yang kalau kita kan yang ganjil itu 2017 itu tarung, 2015 itu apa? Capung, 2019 setelah kita tuh ada maung, 2021 sekarang. Belum boleh disebut karena memang yang milihin namanya itu adalah angkatan atasnya gitu. Jadi buat kita kan angkatan tertua sekarang nih kan. Dan yang buat milihin angkatan 2021 itu ya salah satunya kita gitu. Dan termasuk yang lain juga gitu, angkatan lain juga. Ya, pokoknya di atasnya gitu. Ya, gila, kita angkatan tertua ya luar biasa. Oke, next. Sebenarnya ini tergantung sih. Dulu soalnya gue pernah pas awal-awal mentoring pas semester 1 itu pernah ada kakak tingkat gue yang bilang gitu, kayak gue bisa bedain lah mana yang SI mana yang enggak gitu, kayak kelihatan bedanya gitu. Dan dia benar, yang dia tebak itu semua benar, SI mana, Ilkom mana gitu. Ya kalau ini kalau menurut saya ya, kalau Ilkom tuh cetakannya kelihatan gitu, mungkin dengan kacamata, dengan pakaian yang santuy, yang agak lus-lus dikit, longgar-longgar dikit, tapi santuy hacker mode gitulah. Itu kan kayak hacker sekarang kan ini. Terus kalau yang SI itu kayak agak lebih fashionable dikit mungkin, menurut gua gitu sih. Tapi itu gua cowoknya doang sih sebenarnya. Lihat perempuannya sama mirip-mirip aja sebenarnya. Perhatiin dulu, kan cowok doang. Perempuannya baru perhatiin. Enggak gitu juga. Tapi gimana ya? Kita kan temen-temennya cowok kan. Temen kita tuh cowok, jadi kelihatannya cowok-cowok semua doang gitu. Kalau perempuan saya cuma ngeliat satu perempuan doang dari dulu. Gitu. Nah tapi intinya sebenarnya nggak tergantung orangnya juga sih, ada yang nggak bisa, Maria juga nggak bisa bedain kan? Nggak bisa, gue pernah proyekannya, itu kan basis data kan semua ngambil ya, SI ngambil ya, proyek akhir tuh pas adalah gue TikTok kan sama orang kan, gue kira dia Ilkom, gitu kan, karena setahu gue dari Mamba dia Ilkom, tapi tiba-tiba dia nanya ini komennya apa, gitu komen dia tentang gitu komen, gue bilang kayak kita udah belajar ya bro, gue kan SI. Nah selama ini gue kira dia Ilkom. Satu semester gue proyekan, gue kira dia. Nggak, itu sebenarnya karena dia ansos aja, dia tidak tahu orangnya. Ya udah intinya gitu. Tapi ya kalau menurut gue sih mungkin kayak ada beda. Tapi sebenarnya walaupun ada bedanya atau enggak, kita nggak beda-bedain sih. Enggak. Kita kalau ngumpul juga bareng. Ya ini kan berbaur dengan. Iya dia Ilkom, saya SI, kita berbaur demi konten ini. Demi konten. Enggak. Tapi ya emang kita saling bantu juga sih. Apalagi kalau awal-awal kan. Iya awal kan sama. Asli sama mata kuliahnya banyak yang sama gitu, jadi ya banyak circle yang gabung juga ya sama SI gitu. Baru pusingnya pas semester 4 baru pada beda. Iya baru udah mulai beda, terus semester 4 udah mulai, wah ini bedanya SI Ilkom gitu. Oke, intinya udah santuy lah antara Ilkom sama SI sama aja. Next. Mati nih dat nih, serem banget ini.
Menurut lu gimana? Gak sampai mati sih. Nggak mati ya? Nggak sampai mati lah. Nggak mati. Tapi apa? Worst case sih. Stres. Stres DO mungkin ya. DO iya ya. Kita banyak DO sih. Banyak angkatan kita DO. Angkatan kita aja banyak DO. Angkatan lain mungkin lebih banyak. Lu nggak tahu sih. Pokoknya intinya banyak yang DO lah. Gitu. Jadi ya emang Fasikomnya agak susah sih. Jadi kalau mau milih Fasikom agak harus lebih apa ya kuat-kuatin lah gitu. Tapi ini gimana ya gak punya teman sama dengan dia? Kalau menurut tuh emang kita perlu banget teman gak gitu? Kan namanya makhluk sosial. Luar biasa makhluk sosial. Enggak tapi kayak nugas-nugas. Ya pasti karena gini gitu. sepintar-pintarnya seseorang. Kita juga nggak pernah ketemu orang yang menguasai segalanya ya. Oh gitu. Dalam artian ya kan kita hasilnya belajar banyak. Ada mungkin yang jago banget coding, tapi ngedesain website, ngedesain front end dia kurang bagus. Oh gitu ya? Iya, gue dulu pernah ada temen gue yang tukeran nih, lu bantuin gue algoritma, gue bantuin lu website. Oh gitu. Mendengar dua orang pinter gue. Oh. Kalau gue kan dua-duanya butuh bantuan. Oh bukan lu? Bukan lah. Oh bukan, pernah dengar ya, gue kira Pernah dia denger yang gua. bantuin. Oke, nggak tapi ya gitu sih. Walaupun lu jago banget pun, gua rasa tetap butuh teman sih. teman lagi yang tidak jago kayak kita. Support system juga. Iya, bagi yang tidak jago kita butuh sekali teman ya. Karena kan sangat membantu sih. Jadi, tapi juga circle ya kan. Circle sih. Harus ada circle sih, itu tempat. Kalau misalnya nyari kelompok kan kita kalau kasih kan rata-rata kalau tugas kelompok tuh milih sendiri kelompoknya. Betul. Kalau itu nggak punya circle tuh pusing banget. Oh iya, benar sih. Karena jadi sisaan ya. Iya, kecuali lu orang yang cukup pede untuk ngomong di grup besar, di grup kelompok. Oh iya, itu bisa ngomong di grup sih jaring yang nggak ada kelompok atau gimana. Jadi ya intinya tetap perlu kelompok lah gitu, perlu circle lah gitu. Iya betul. Kita juga ketemu sendiri ya circle masing-masing kecuali lu super ansos ya. Oke, next. NANI? Wih luar biasa. Channelnya bahkan subscriber lebih banyak daripada Kaloji guys. Kemarin tuh gue cek ya gitu. Jadi buat kalau habis nonton ini nih, kalau kalian pengen lebih tahu lebih banyak lagi tentang Fasilkom gitu, tentang Ilkom mungkin juga bisa aja langsung cek di video di atas. Itu video Kaloji dong. Iya video Kaloji tentang dia nih, dia yang jadi narasumbernya gitu. Ini bagus banget kok. Ntar lu cek tuh bakal lengkap banget lah. Pokoknya dia udah jelasin macam-macam. Dan formatnya lebih serius nggak kayak kita sekarang, kita bercanda-canda gini. Iya. Ya. Lu dari yang serius langsung. Iya, dan sedih gitu. Langsung gitu. Ya teman, intinya bisa langsung cek aja videonya di sini. Dan ya kalau mau lebih dalam lagi mungkin bisa cek channel YouTube-nya Fasilkom ini juga sih. Itu juga main gue liat banyak hal yang bagus kok. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita fakta-fakta tentang Fasilkom. Sebagai kita angkatan paling tua sekarang di Fasilkom, ya kok saya tidak bangga ya jadi yang paling tua ya. Masih baru kemarin mama ya. Iya, aku jadi udah tua sekarang ya, udah bewokan sekarang ya. Dadah, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanya di kolom komentar ya. Gitu. Sekian dari kami. Dadah.